Bayangkan jika kamu terdampar di sebuah pulau. Dan mari kita bahas sebuah film yang berjudul Cast Away yang rilis pada tahun 2000. Mari kita kenalan dengan tokoh utama kita yang bernama Chuck Noland. Bayangkan seorang pria yang jika detak jantungnya bisa diatur oleh aplikasi smartphone, dia pasti akan memasang alarm agar jantungnya tetap berdetak seefisien mungkin. Chuck ini bekerja untuk FedEx dan bukan sembarang karyawan. Dia ini semacam dewa efisiensi di perusahaan logistik tersebut. Kalau saja dia bisa menagih biaya kirim untuk setiap detik yang terbuang di dunia ini, dia pasti sudah jadi orang terkaya di planet bumi. Cerita dimulai dengan Chuck yang sedang berkeliling di sebuah fasilitas sortir FedEx. Bayangkan adegannya seperti seorang jenderal yang sedang menginspeksi pasukannya. Tapi pasukannya adalah paket-paket kardus yang sedang berjalan di atas conveyor belt. Dia mondar-mandir dengan wajah serius menegur stafnya tentang betapa krusialnya kecepatan. Waktu adalah uang. Mungkin itu mantra yang dia gumamkan sebelum tidur. Baginya sebuah paket yang terlambat datang bukan cuma masalah logistik, tapi sebuah penghinaan terhadap tatanan alam semesta. Kehidupan Chuck ini seperti jam Swiss yang super mahal, presisi, mewah, tapi kadang membosankan kalau tidak ada drama. Dia punya tunangan bernama Kelly Fresh. Kelly ini adalah wanita paling sabar sedunia. Atau mungkin dia sebenarnya sedang mempraktikkan meditasi tingkat tinggi supaya tidak meledak menghadapi Chuck. Bayangkan saja, mereka sedang makan malam romantis yang sedang direncanakan berminggu-minggu yang lalu. Dan tiba-tiba saja, tring, pager Chuck pun berbunyi. Di era sebelum smartphone merajalela, pager adalah alat pemanggil iblis bagi para pekerja keras. Chuck dengan wajah yang berusaha terlihat, "Aku cinta kamu tapi aku juga cinta target pengiriman." Terpaksa meninggalkan Kelly dalam momen yang romantis itu. Momen Natal yang seharusnya diisi dengan kasih sayang malah diisi dengan Chuck yang harus terbang melintasi Samudra Pasifik. Dia meninggalkan Kelly di bandara dengan janji yang manis. "Aku akan kembali sebelum tahun baru." Kelly mungkin saat itu hanya bisa menghela nafas panjang dan membatin, apakah aku tunangan seorang pria atau tunangan seorang maskapai kargo. Maka naiklah Chuck ke sebuah pesawat kargo FedEx. Di dalam pesawat itu suasananya sangat tidak romantis. Banyak sekali kardus di sana. Chuck duduk di sana sibuk dengan pikirannya sendiri. Mungkin sambil membayangkan target pengiriman tahun depan. Pilotnya terlihat seperti pria yang sudah terlalu banyak minum kopi hitam. Dan kopilotnya tampak seperti orang yang baru saja lulus sekolah penerbangan, tapi sudah lupa cara tersenyum. Pesawat mulai terbang melintasi Samudra Pasifik. Cuaca awalnya oke-oke saja, sampai akhirnya alam memutuskan bahwa hari ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan pelajaran kepada pria yang terobsesi dengan waktu. Badai pun datang, bukan badai biasa, tapi badai yang seolah-olah dipesan khusus untuk menguji seberapa kuat mental seorang manajer logistik ini. Turbulensi pun kini terjadi. Pesawat berguncang sangat hebat. Chuck yang tadinya duduk dengan sangat rapi mulai merasakan sensasi roller coaster yang tidak pernah dia beli tiketnya. Barang-barang di pesawat mulai berterbangan. Bayangkan puluhan ribu paket berisi sepatu, bola voli, mesin ketik, dan entah apa lagi mulai menari-nari di atas udara. Chuck mencoba untuk tetap tenang, mungkin dia berpikir, apa ada prosedur perusahaan untuk situasi pesawat jatuh? Apakah saya harus mengisi formulir klaim asuransi sekarang? Tiba-tiba semua menjadi kacau. Instrumen pesawat mulai berkedip-kedip seperti lampu Natal yang sedang konslet. Pilot berteriak, kopilot panik, dan Chuck hanya bisa memegang erat kursinya. Berharap bahwa jika pesawat ini harus jatuh, semoga setidaknya dia jatuh di dekat restoran yang menyajikan kopi yang enak. Tapi sayang, kenyataan tak seindah itu. Pesawat kehilangan kendali dan menukik tajam ke arah samudra yang luasnya minta ampun. Bayangkan kekacauan di dalam kabin. Suara mesin yang menderu-deru, alarm yang menjerit-jerit, dan Chuck yang mungkin sedang menyesali kenapa dia tidak memilih pekerjaan jadi pustakawan saja yang tidak butuh terbang lintas samudra. Pesawat pun menghantam air dan kini, bam! Rasanya seperti menabrak tembok beton yang empuk tapi mematikan. Di bawah air segalanya menjadi sunyi. Chuck dengan sisa-sisa kesadaran dan insting bertahan hidup yang entah datang dari mana, berhasil melepaskan diri dari kerangka pesawat yang tenggelam dan berenang ke pinggiran. Terengah-engah menelan air laut yang rasanya juga lebih asin daripada janji-janji manis para politisi di negeri ini. Dia melihat ke sekeliling, dan yang ada hanyalah kegelapan malam. Ombak yang tingginya seperti gedung apartemen, dan puing-puing pesawat yang mengapung seperti sampah di sungai Jakarta saat musim hujan.
Dia menemukan rakit penyelamat yang entah bagaimana berhasil mengembang dengan sangat ajaib. Chuck naik ke atasnya, menggigil kedinginan, dengan pakaian yang basah kuyup dan perasaan bingung yang luar biasa. Dia baru saja mengalami kecelakaan pesawat yang paling gila, kehilangan segalanya, dan kemungkinan besar posisinya di peta dunia saat ini sedang berada di titik entah di mana. Malam itu Chuck tidak tidur. Bagaimana bisa tidur kalau kasurmu adalah rakit karet yang bergoyang-goyang di tengah samudra? Dia terus memanggil-manggil teman-temannya yang lain. Tapi yang menjawab hanyalah suara ombak dan angin yang seolah menertawakan kemalangannya itu. Dia seperti seorang tamu yang tidak diundang di sebuah pesta yang diadakan oleh Samudra Pasifik. Dan sayangnya dia adalah satu-satunya tamu yang bertahan hidup. Keesokan harinya matahari pun telah terbit. Chuck terbangun dengan perasaan seolah-olah dia baru saja dipukul oleh truk tronton. Dia menatap cakrawala, berharap melihat daratan atau setidaknya kapal pesiar yang sedang lewat, tapi yang dia lihat hanyalah air, dan lebih banyak air. Dia terdampar sendirian di tengah laut yang luasnya membuat Google Map pun bakal menyerah untuk menunjukkan lokasinya. Akhirnya setelah terombang-ambing oleh arus yang sepertinya punya dendam pribadi kepadanya, dia terdampar di sebuah pulau. Bukan pulau yang ada di brosur liburan dengan bar koktail dan wifi gratis, melainkan sebuah pulau batu yang terlihat seperti potongan gunung yang marah karena tidak dianggap penting. Chuck terkapar di pesisir, kelelahan, lapar dan sangat membutuhkan kopi. Dia melihat sekeliling, tak ada gedung FedEx, tak ada sinyal pager, tidak ada Kelly yang menjemputnya. Dia benar-benar sendirian di tempat yang bahkan tidak punya nama di sebuah peta. Inilah saat dimana Chuck Nolan, pria yang hidupnya diatur oleh jam, harus menghadapi kenyataan paling pahit. Waktu di sini tidak lagi dihitung dengan jam, menit ataupun detik. Di sini waktu dihitung dengan berapa lama dia bisa bertahan sebelum dia memutuskan untuk menjadi gila atau benar-benar menyerah. Dan begitulah sang raja efisiensi sekarang, menjadi penguasa pulau kosong yang berpenghuni hanya oleh dirinya sendiri dan ribuan kepiting yang tidak sopan. Dia berjalan gontai, mencoba mencari sumber air, mencoba mengumpulkan sisa-sisa paket yang terdampar di pulau. Paket-paket itu yang dulunya adalah beban kerja baginya, sekarang adalah satu-satunya teman yang dia punya di dunia ini. Dia membuka beberapa paket, mungkin berharap menemukan sebuah alat komunikasi atau setidaknya sandwich yang masih layak untuk dimakan. Tapi yang ditemukan hanyalah barang-barang yang tidak relevan dengan kondisi darurat saat ini. Ada sepatu roda, gaun pesta, dan sebuah bola voli. Di momen inilah ia sadar bahwa petualangan sebenarnya baru saja dimulai. Pria yang dulunya panik kalau paket terlambat 5 menit, sekarang harus belajar bagaimana cara membuat api dengan 2 batang kayu. Sebuah ironi yang sangat lucu, bukan? Hidup benar-benar punya selera humor yang sangat kelam terhadap pria yang bernama Chuck Nolan ini. Dan selamat datang di Pulau Chuck Nolan, sebuah destinasi wisata dengan fasilitas 0 bintang, tanpa layanan kamar dan tanpa sinyal seluler. Setelah menyadari bahwa tidak ada kurir FedEx yang akan datang mengetuk pintunya dengan paket "Selamat datang di pulau terpencil", Chuck kini akhirnya sadar dia harus belajar bertahan hidup atau dia akan menjadi santapan kepiting. Pertama, mari kita bicara soal air. Di kota, Chuck mungkin akan komplain jika air minumnya kurang dingin. Di sini, dia harus belajar memanjat pohon kelapa yang tingginya setara dengan ego seorang CEO. Tentu saja, sebagai pria kantoran yang terbiasa duduk di kursi ergonomis, usaha Chuck untuk memanjat pohon adalah komedi fisik yang luar biasa. Dia terjatuh, tergores, dan mungkin sempat berdebat dengan hukum gravitasi. Akhirnya dia berhasil mendapatkan sebuah kelapa. Tapi membukanya, itu adalah perjuangan yang setara dengan memecahkan kode nuklir tanpa panduan. Lalu api. Di dunia modern, Chuck hanya perlu menekan tombol pemantik gas. Di sini dia harus menjadi ahli fisika dadakan. Dia mengumpulkan kayu, gesekan-gesekan sampai tangannya melepuh. Dan tentu saja gagal total. Dia marah-marah pada kayu, marah-marah pada batu, bahkan mungkin sempat marah pada nasibnya sendiri. Tapi karena Chuck adalah seorang pria terobsesi dengan target, dia tidak menyerah. Ketika akhirnya api itu menyala, dia merayakannya seolah-olah dia baru saja memenangkan sebuah Nobel perdamaian. Itu adalah momen paling agung dalam hidupnya. Dia baru saja berevolusi dari manusia modern menjadi manusia zaman batu yang sangat bersemangat. Nah, mari kita bahas tentang Wilson. Karena kesepian yang luar biasa, Chuck mulai merasa bahwa berbicara sendiri dengan suara keras bukan lagi tanda kegilaan, melainkan kebutuhan sosial. Maka lahirlah Wilson. Wilson bukanlah manusia, bukan pula hewan peliharaan,
Wilson adalah sebuah bola voli merek Wilson yang kebetulan mendarat di pulau itu. Bayangkan adegannya, Chuck sedang duduk di depan api, menatap bola voli yang sedang ada bekas jejak tangan berdarah, hasil dari emosinya yang meledak-ledak. Dia mulai memberikan bola itu wajah. Dia bicara pada bola itu, bertanya apakah yang ia dapatkan. Bahkan kadang berdebat dengan bola itu. Lucunya, Wilson adalah pendengar yang luar biasa. Wilson tidak pernah memotong pembicaraannya, tidak pernah protes kalau Chuck bau badan, karena di pulau itu, mandi adalah konsep yang sudah punah, dan selalu setuju dengan semua rencana Chuck. Hubungan mereka adalah persahabatan yang sangat sehat. Setidaknya menurut standar seorang yang sudah tidak bicara dengan manusia selama berbulan-bulan. Tahun-tahun kini berlalu, dan Chuck pun mengalami metamorfosis gaya hidup. Rambutnya memanjang seperti pria yang tidak pernah potong rambut sejak lulus kuliah. Jenggotnya tumbuh lebat seperti semak belukar yang lupa dipangkas. Dan bahkan kantornya sudah menjadi, entah apa itu namanya, mungkin koleksi musim gugur sebuah pulau terpencil. Dia belajar memancing dengan tombak rakitan yang kalau dilihat oleh nelayan profesional, mungkin mereka akan tertawa sampai pingsan. Tapi hai, kalau ikannya tertangkap, siapa yang peduli soal estetika tombak? Dia juga mulai melakukan rutinitas yang aneh. Dia menganggap pulau itu sebagai kantornya. Dia menghitung hari, menandai kalender di dindingnya. Ya, dia sekarang tinggal di sebuah gua, bukan hotel bintang 5. Dia mulai terbiasa dengan suara alam yang dulu dia anggap sebagai gangguan suara di kantornya. Dia mulai membaca arah angin, menghafal pola ombak, dan memahami bahwa di pulau ini deadline bukan lagi soal jam, tapi soal apakah hari ini dia akan kelaparan atau tidak. Di bagian ini kita melihat Chuck yang perlahan-lahan kehilangan kemanusiaan modernnya, tapi justru menemukan jati diri sebenarnya sebagai seorang manusia. Dia bukan lagi pria yang terobsesi dengan FedEx. Dia adalah pria yang menghargai setiap tetes air, setiap nyala api, dan setiap helaan nafas. Wilson, sang bola voli, menjadi satu-satunya saksi bisu dari transformasi ini. Mereka berdua, satu manusia yang sangat lelah dan satu bola voli yang sangat diam, menjadi tim paling tangguh di Samudra Pasifik ini. Namun di balik semua komedi dan kelucuan bertahan hidup ini, ada kesedihan yang sangat dalam. Setiap kali malam tiba, Chuck menatap bintang-bintang dan memikirkan Kelly. Dia mungkin membayangkan apa yang sedang dilakukan tunangannya di sana. Apakah dia sudah melanjutkan hidup? Apakah dia masih menangis setiap malam? Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih menyakitkan daripada luka di telapak kakinya yang tertusuk oleh karang. Chuck Nolan yang dulunya adalah manajer yang sangat kejam terhadap waktu, kini justru menjadi tawaan waktu. Dia menunggu, dia belajar, dan dia bertahan. Dia bukan lagi pria yang mengatur dunia, dia adalah pria yang mencoba untuk tidak hancur oleh dunia. Dan bagian lucu sekaligus tragisnya adalah dia merasa lebih hidup di pulau ini daripada saat dia sibuk mengejar target FedEx di balik meja kerjanya yang sangat mewah. Setelah bertahun-tahun hidup dengan diet ikan mentah, hobi ngobrol dengan bola voli, dan menjadi tetangga terdekat bagi sekumpulan kepiting, Chuck akhirnya sampai pada titik jenuh. Dia menatap ke cakrawala setiap hari, bukan lagi untuk mencari inspirasi strategis kantor, melainkan untuk mencari celah. Dia sadar kalau dia terus bertahan hidup di pulau ini, dia akan resmi menjadi fosil yang bisa diajak bicara oleh pengunjung pulau 100 tahun lagi. Maka dimulailah proyek teknik sipil paling nekat dalam sejarah, yaitu sebuah proyek rakit. Chuck memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya. Meskipun zona itu adalah sebuah pulau tanpa fasilitas apapun, dia mulai mengumpulkan kayu-kayu yang hanyut, tali dari serat pohon yang entah bagaimana dia buat sekuat baja, dan dedaunan untuk layar. Bayangkan Chuck bekerja layaknya tukang kayu profesional. Padahal aslinya dia hanya pria berjanggut lebat yang sedang mencoba menyambung batang pohon dengan sisa-sisa kesabaran. Proses pembuatannya sendiri adalah komedi fisik yang sangat intens. Bayangkan dia mencoba menyeimbangkan rakit yang terlihat seperti tumpukan sampah terapung, tapi dia memperlakukannya seolah-olah itu adalah kapal pesiar mewah. Wilson, sang bola voli, tentu saja ada di sana sebagai penasihat teknis utamanya. Bagaimana menurutmu, Wilson? Apakah rakit ini cukup kuat untuk melawan arus Pasifik? Tanya Chuck. Wilson yang tentu saja hanya diam sepertinya memberikan jawaban. Ya Chuck, ini adalah karya seni paling aerodinamis yang pernah kamu buat. Tibalah hari peluncuran. Chuck harus melewati rintangan terbesarnya. Bayangkan ombak besar yang menghantam karang, menciptakan pemandangan yang kalau di film aksi biasa itu adalah tempat di mana semua orang akan menyerah. Tapi Chuck, dia memacu rakitnya dengan tekad baja. Dan dia berhasil. Setelah perjuangan yang membuat jantung penonton hampir copot, dia akhirnya sampai di laut lepas.
Namun di laut lepas masalah baru pun kini muncul. Rakitnya bukan kapal pesiar, melainkan sarana transportasi yang sangat tidak stabil. Dia terombang-ambing di tengah samudera yang luasnya membuat kita merasa sangat kecil di sana. Disinilah momen paling emosionalnya dan sejujurnya momen paling tragis bagi siapapun yang punya hati. Wilson, sang teman setia, sahabat diskusi, dan penasihat spiritual Chuck terjatuh ke laut. Bayangkan, Chuck yang sudah terombang-ambing selama berhari-hari, lemah dan dehidrasi, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa sahabatnya hanyut terbawa arus. Dia terjun ke air atau setidaknya mencoba meraihnya sambil berteriak, "Wilson!" Ini adalah adegan legendaris. Bayangkan pria dewasa dengan janggut yang sudah mencapai dadanya menangis merang-raung, memanggil sebuah bola voli yang semakin menjauh. Kalau ada orang yang melihat dari kejauhan, mereka pasti mengira Chuck adalah benar-benar kehilangan akal. Tapi bagi penonton itu adalah momen di mana kita menyadari betapa dalam rasa kesepian yang dia tanggung. Setelah kehilangan Wilson, Chuck benar-benar hancur. Dia sendirian di tengah samudera, tanpa teman bicara, tanpa tujuan, hanya sisa-sisa tenaga yang mulai habis. Dia mungkin sempat berpikir, ini dia, akhirnya dari karir manajer FedEx saya. Dia berbaring di rakit, menatap langit, kemudian takdir menjemputnya. Namun takdir mempunyai rencana lain. Di saat dia hampir menyerah dan menjadi bagian dari rantai makanan laut, sebuah kapal kargo besar lewat. Bukan kapal FedEx, tapi kapal raksasa yang mungkin sedang membawa barang-barang yang justru tidak dikirim oleh Chuck dulu. Awak kapal menemukan Chuck yang sudah dalam kondisi seperti manusia purba yang baru saja selesai bertapa selama 1 dekade. Penyelamatan ini adalah puncak dari segalanya, dan kini dia selamat. Setelah bertahun-tahun di pulau itu, dia akhirnya kembali ke peradaban. Dunia modern yang dulunya diatur dengan efisiensi, kini harus menyambut kembali pria yang pernah hilang di telan samudra. Chuck telah menang melawan pulau, melawan ombak, dan melawan takdirnya sendiri. Tapi satu pertanyaan besar sekarang, setelah semua ini, apakah dia masih bisa hidup di dunia yang serba cepat ini? Setelah diselamatkan, Chuck mengalami gegar budaya yang jauh lebih parah daripada jet lag manapun. Dia kembali ke dunia yang masih terobsesi dengan waktu. Rapat dan deadline dunia yang dulu adalah kerajaan Chuck, tapi kini terasa seperti planet asing yang tidak lagi dia mengerti. Lalu tibalah momen yang paling dinantikan sekaligus ditakuti. Pertemuannya dengan Kelly. Chuck pulang ke rumah, tapi dia bukan lagi pria yang meninggalkan Kelly di bendara bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah pria yang telah bangkit dari kematian. Namun dunia ini tidak berhenti berputar hanya karena Chuck hilang. Kelly yang telah berduka bertahun-tahun akhirnya harus menerima kenyataan bahwa Chuck tidak akan pernah kembali. Dia pun kini telah move on, menikah dengan pria lain, dan punya seorang putri. Pertemuan mereka di sebuah rumah adalah adegan yang akan membuat siapapun menahan nafas. Bayangkan suasananya, canggung, menyakitkan, penuh kerinduan, sekaligus penuh penerimaan. Chuck melihat Kelly, dan dia sadar bahwa rumah yang dulu dia rindukan di pulau itu, rumah yang dia impikan setiap malam, kini bukan lagi tempat baginya. Cinta itu masih ada, itu jelas. Tapi cinta itu kini sudah punya rumah baru. Mereka berpelukan, menangis, dan Chuck harus merelakan satu hal terakhir yang paling berharga setelah dia kehilangan Wilson. Masa depannya bersama Kelly. Setelah momen yang sangat menyesakkan dada itu, film ini memberikan kita sebuah penutup yang sangat filosofis. Chuck akhirnya bisa berdamai dengan kenyataan. Dia tidak lagi memaksakan diri untuk masuk ke dalam cetakan kehidupan lamanya. Adegan penutup memperlihatkan Chuck di persimpangan jalan di Texas. Dia berdiri di sana di tengah jalanan yang lebar, dengan peta yang tergambar di bagian belakang mobilnya. Dia adalah pria yang kehilangan segalanya. Pekerjaannya yang dulu mungkin sudah diisi oleh orang lain. Tunangannya sudah menikah. Sahabat bola volinya sudah hilang di lautan. Tapi dia justru tampak lebih tenang daripada siapapun di dunia ini. Seorang wanita berhenti untuk menanyakan arah jalan. Chuck memberitahunya dengan senyum tipis yang sangat tulus. Saat mobil itu pergi, Chuck menatap persimpangan jalan itu. Dia tidak lagi terburu-buru. Dia tidak lagi panik soal waktu. Dia mengerti bahwa hidup bukan tentang mencapai tujuan secepat mungkin, tapi tentang terus bernafas. Film berakhir dengan Chuck yang tersenyum ke arah cakrawala. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi atau apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tapi dia tidak takut. Dia adalah Chuck Nolan, pria yang pernah menaklukkan samudra dan sekarang dia siap menaklukkan hidupnya sendiri dengan caranya yang baru. Dan begitulah kisah Chuck Nolan berakhir.